Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di channel Babeh Ejung. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan klik subscribe-nya, klik like-nya, klik loncengnya. Terus nanti jika ada yang mau didiskusikan, silakan coret-coret kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa follow akun Instagram gua di @babehejung. Masya Allah, sudah lama nih tidak bersua teman-teman. Wah, di pagi hari ini mendung guys ya, karena beberapa hari ini itu hujan, awet sekali. Masih kayak storytelling ngomong ya, awet sekali. Iya, awet banget dari kemarin. Itu hujannya, tau nggak, yang hujan yang halus banget tuh, yang kayak diparut gitu tuh, yang kalau nempel di kaca itu nempel, itu susah turunnya gitu. Terus di beberapa titik di Jakarta itu mengalami banjir di jalan gitu kan, genangan jalan itu banjir. Di mana aja itu ya, yang gue lihat tuh di Monas guys, di depan Monas itu banjir. Terus di area Pakansari, Cibinong juga banjir. Wah, Masya Allah ya. Di sisi lain, nah itu hujan itu membawa berkah. Maka kita harus berdoa, Allahumma shoyiban nafi'an gitu. Jadi berharap doa itu menjadi keberkahan dan rahmat untuk kita semua sebagai umat manusia gitu guys. Ya bersyukur aja, mungkin sudah ada takdirnya udah seperti itu gitu guys. Sekarang lagi apa ya, berhubungan dengan air-airan nih guys. Yang terbaru itu yang kemarin itu mengenai pagar laut guys. Waduh. Ada lagi ya, laut dipagerin guys. Gimana itu? Ternyata ada, setelah diselidik di beberapa website terkait itu, kita bisa lihat bahwa di areal pagar laut itu sudah bersertifikat. Wah, sudah bersurat-surat, tinggal dijual belikan. Bisa ya kayak gitu ya? Aduh. Ya aduh, jangan deh, mendingan ya, aduh Allah, orang-orang yang berkepentingan itu coba deh pikirin lagi deh. Jangan semuanya itu dicuani, jangan semuanya itu dibisnisin. Kalau mau dikembangkan untuk masyarakat dan negara gitu. Sumbangsihnya mana, jangan menggendutkan dompet sendiri gitu. Kalau mau mengembangkan areal maritim Indonesia, ajak pengembang gitu kan, diskusikan, dan jangan rahasia bagaimana nih masyarakat gitu. Sikap masyarakat bagaimana, apakah pro atau kontra, kan jadinya bingung nih. Kayak kemarin beberapa ada di TV nasional tuh kan, ada mahasiswa yang mengaku mahasiswa, ternyata bukan mahasiswa, ternyata diselidikin. Bayaran tuh. Terus ada Pak Khalid tuh yang bersuara lantang. Waduh, itu versi lain dari Rocky Gerung. Idealis tuh, bahasanya keren banget ya. Itu menunjukkan bahwa seorang nelayan bisa berwawasan karena makan ikan. Wah tuh, itu contohnya tuh guys. Kita itu harus gemar makan ikan. Kan ada ya, apa namanya, wacana ya, gembar-gembar dari pemerintah, yuk makan ikan gitu. Karena ikan itu baik untuk pengembangan otak, daya tangkap kita, untuk pas belajar gitu kan, guru menerangkan, langsung dicerna, tangkap gitu, disimpan gitu. Itu omega 3, omega 9, omega lah itulah. Nah, jadi coba, itu salah satu contoh ya, bener loh itu. Indonesia harus sebagai negara maritim, negara kepulauan, banyak areal lautnya,
garis pantainya itu salah satu yang terpanjang, masa kita tidak gemar mengkonsumsi ikan selayaknya Jepang sama Korea. Tuh, di sana tuh ikan hasil laut itu sebagai komoditi utama dan dikonsumsi seperti sushi tuh, sushi kan, terus sashimi, terus apa lagi ya, olahan-olahan Jepang lainnya, makanannya itu dari ikan-ikanan gitu. Kenapa kita tidak mencontoh negara-negara tersebut? Enggak harus sushi, tapi ya olahan-olahan ikan lebih dibanyakin tuh. Pertama, sehat untuk otak gitu. Ada sih makanan di Indonesia yang ikan-ikanan yang tidak mendeskripsikan makanan itu gitu, kayak ikan asin gitu kan. Tapi ya kalau bisa diolah dengan olahan dan bumbu yang tidak terlalu banyak micin guys gitu. Kalau nggak salah Dokter Tirta sempat menyampaikan bahwa kelebihan micin itu tidak baik untuk tubuh. Boleh sesekali boleh gitu untuk memanjakan lidah kita kan. Tapi kalau kelebihan, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Bahkan yang manis sekalipun, kecap guys, itu ada loh, itu ada itu juga, MSG-nya ada di situ. Jadi ya kita harus berhati-hati lah gitu, apalagi terutama untuk anak-anak kita, buah hati kita yang memang mereka itu butuh nutrisi untuk pengembangan tubuh mereka gitu. Kalau nggak bisa yang mahal, yang biasa-biasa aja, yang murah gitu kan. Kalau nggak salah dulu zaman tahun 98 99 seingat gue ya, dulu ada nama ikan krismon guys. Ada ikan krismon, ingat gak? Dulu ada ikan krismon, di mana dulu itu makanan itu mahal-mahal semua, daging itu mahal-mahal semua. Nah, dulu ada ikan krismon nongol guys, itu di mana-mana goreng ikan krismon, masak ikan krismon, murah itu. Alhamdulillah lah zaman pada saat itu ya. Ikan ya, gue berharap ya untuk Indonesia itu bisa berkembang di sisi perekonomian maritimnya gitu. Kita lihat kalau misalnya lihat di Discovery Channel itu ada kapal besar milik orang luar negeri mengambil ikan terus diekspor, bahkan diproses di kapal itu dikirim ke luar negeri. Ya pengen Indonesia kayak gitu loh. Jadi yang semuanya itu yang di pantai-pantai itu, yang para bapak-bapak nelayan yang belum memiliki sumber dayanya bisa dibantu oleh pemerintah untuk pengembangannya, sehingga mereka lebih produktif dalam mencari ikan gitu. Yang pasti sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Indonesia gitu kan. Kalau misalnya kalau nggak salah nggak boleh pakai bom, nggak boleh pakai pukat harimau dan lain sebagainya. Boleh kalau nggak salah pukat harimau tapi di tengah laut ya, setahu gue ya, mungkin ya. Boleh dikoreksikan di kolom komentar kalau gue salah, tapi setahu gue boleh tapi di tengah laut gitu. Karena gue juga hobi sebenarnya makan ikan guys. Ikan itu wah, ikan kakap guys. Waduh, ikan kakap guys, ikan bawal. Tapi bawal ada dua tipe tuh, bawal laut sama bawal darat gitu. Kalau gue lebih suka darat tawar. Nah, gue lebih suka yang tawar. Seperti itu guys. Apa itu baliho? Apa itu baliho film? Kenapa ya film Indonesia itu nggak jauh dari film-film horor ya guys? Kenapa ya? Kalau nggak horor, mesum. Horor ada bumbu mesum gitu. Nggak ada sesuatu yang memang film-filmnya itu keren gitu guys,
keren dalam arti bisa menembus apa namanya di mancanegara. Salah satu film bagus menurut gue itu ada The Raid, guys, Indonesia ya. Walaupun seingat gue itu digarap sama orang bule juga ya, kalau nggak salah sutradara juga bule juga ya gitu. Tapi pemain Indonesia, guys, itu ada Iko Uwais, ada Joe Taslim, terus ada Mad Dog, siapa sih itu, Kang Yana ya kalau panggilannya. Nah gitu-gitu tuh ya. Segi romantisme atau romantik juga boleh, tapi ya bermutu gitu, guys. Jangan yang aneh-aneh deh. Itu yang gue lihat sekarang perfilman Indonesia kayak gitulah gitu. Kalau nggak komedinya main yang produksi itu lagi Ernest Prakarsa, terus siapa lagi, Soleh Solehun, terus siapa lagi, Raditya Dika gitu lagi, guys. Kayaknya gimana ya, apakah tidak ada yang memang ngambil poin di perfilman Indonesia yang bisa bagus gitu. Nah yang satu lagi dan ada juga yang film bagus juga kayak Laskar Pelangi ya, gitu-gitu tuh bagus itu. Jadi buat orang khususnya anak-anak ya, mereka nonton itu bisa mengambil poin bahwa pendidikan itu penting loh gitu. Mereka anak-anak kita yang saat ini leha-lehe gitu, selalu gampang mendapatkan sesuatu, itu ketika menonton film itu mendapatkan nilai itu, pesannya dapat di situ bahwa perjuangan dalam mencari ilmu kan. Ada juga anaknya itu nggak salah jalannya jauh, ngelewatin laut, lewatin danau apa lah, sungai lah, pakai perahu kan, bukan pakai sepeda. Ternyata ada buaya, dia harus nungguin buaya yang lewat dulu baru dia bisa jalan lagi. Segitunya mereka ingin belajar. Ternyata ada tantangan lagi, sampai di sekolah gurunya nggak ada atau gimana, sakit atau gimana. Nah itu tuh harus ada lagi tuh film-film yang seperti itu di Indonesia, guys, yang menumbuhkan giroh, semangat gitu, nilai-nilai positif gitu. Kurang-kurangin deh film-film mengenai percintaan, rumah tangga yang rusak, orang ketiga lah, perselingkuhan lah, kurang-kurangin film-film kayak gitu. Ngapain gitu. Bikin Parno, istri Parno sama suami Parno sama istri gitu, kekhawatiran berlebih, seujonan. Ini kan kalau film action yang memang kayak tadi gue bilang kayak The Raid gitu, guys ya. Hero Sableng juga cakep tuh kemarin tuh, keren ya, kayak gitu lah. Jangan bikin film yang tanda kutip murahan gitu. Ceritanya udah ketahuan, kita nonton deh pas di awal nih udah tahu ceritanya bakal hasilnya kayak gini. Pernah nggak lo nonton FTV di SCTV kalau nggak salah ya? Ini kita udah tahu nih bakal nih dia ada masalah di awal nih, dari awal nih. Awalnya kan ada lagu-lagu itu kan, gitu kan, ada Bagindas kan gitu kan. Terus ada perempuan nih kan, perempuan nih ceritanya garis desa kan, dia naik sepeda gitu kan, terus nyapa orang-orang di pasar, neng dari mana? Terus dia juga jawab, iya pak, saya dari ini ngambil ini beli ini gitu buat ibu di rumah. Oh iya deh, salam ya bapak dan ibu di rumah gitu kan. Awal-awal gitu nyapa-nyapa gitu, seneng-seneng gitu. Pas pertengahan gitu nyata ada cowok gitu kan, entah orang kota ya, bawa mobil atau bawa motor racing gitu yang bagus-bagus tuh, serempet, jatuh, berantem, akhirnya jodohnya dia juga tuh. Biasanya kayak gitu kan. Itu tuh film Indonesia kayak gitu tuh udah ketahuan ceritanya dari awal gitu, nggak apa ya, nggak kreatif. Dan itu berulang setiap hari itu film-film SCTV kayak gitu tuh. Dan kenapa gue nonton waktu itu ya? kacau. Posisi berada di
lampu merah Juanda Depok guys. Sekali lagi gue sampaikan lagi kalian yang berkendara untuk tetap menjaga safety, keamanan. Jangan lupa pakai sarung tangan, juga helmnya yang safety sesuai dengan SNI. Terus dicek lagi remnya, selamatannya, pakai sepatu juga kalau misalnya memang dikira kayaknya ini jaraknya jauh, pakai sepatu dan celana panjang gitu guys, untuk keamanan kalian juga. Ketika memang ada uzur, ternyata hujan, kalian harus melepas sarung tangan, ya silahkan. Mau ganti sepatu pakai sendal, ya silahkan gitu. Siapin juga jas hujannya, karena iklim sekarang itu kita tidak terduga gitu. Nggak terduganya ya ternyata ketika kita lihat nih, wah cerah nih, cerah, nggak taunya hujan guys. Gimana tuh, kita nggak bawa jas hujan ya, gitu deh. Itu ya koreksi gue ya terhadap poin pertama mengenai garis pantai, bukan garis pantai ya, pagar laut tuh. Orang-orang yang berkepentingan tuh coba deh pikirin lagi, kalau mau berkah ya gandeng pemerintah, terus transparansi, kita mau bikin proyek ini proyek itu gitu. Jangan loh, kadang yang gue pikir ya kayak PIK itu ya gue nyebut merek jadinya nih ya. Itulah orang-orang udah pada tahu ya guys, itu tadinya reklamasi gitu kan. Kayak ada ngambil contohnya kayak Singapura juga begitu kan, seingat gue ya, sepengetahuan gue itu kayak begitu, mereklamasi, membuat daratan dadakan dari menimbun tanah ya, menimbun pasir gitu kan, sehingga ada daratan baru gitu. Karena kan Singapura kan memang daratannya kecil gitu, mereka maju juga gitu ya. Indonesia bisa lah lebih prinsip gitu, jangan segala sesuatu dijual ke asing gitu. Dieksplor aja dulu dengan orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia tuh pinter-pinter kok, beneran, cukup dihargain aja, sehingga mereka tidak kabur ke luar negeri. Karena mereka pikir karena Indonesia itu ya bisa dibilang memanfaatkan segala sesuatu. Lo bisa apa aja digaji satu, ya janganlah, sesuai dengan akad dan kemampuannya gitu. Sama di apa namanya, di akad di awal misalnya bikin apa satu gitu, ya udah satu. Kalau misalnya dibutuhkan untuk kebutuhan dua, kalau dia bisa silakan, tapi tambah lagi dong gitu, sehingga dia bisa mengerjakan dua itu dengan ikhlas. Kadang ya karena memang karyawan itu takut sama akad atasan, buat bidding atau negosiasi itu takut gitu loh. Pak, Bu, saya kan udah ngerjain dua nih, harusnya ada kebijakan lah gitu kan, tambahin lah gitu, sekian persen. Seneng kok, bener, karyawan kayak gitu seneng bener deh, berkah perusahaan, nggak ada banyak masalah. Ketika perusahaan itu banyak masalah, kadang berpikir apa yang salah ya gitu, apakah si karyawannya ini ikhlas dalam bekerja gitu kan, menjalankan tugas ikhlas gak sih gitu kan, keuntungannya ini berkah nggak gitu, harusnya dipikirin di situ poin-poinnya ya. Yang penting kemajuan Indonesia yang paling penting guys ya. Gue pengen banget Indonesia ini menjadi negara yang maju, makmur, terus swasembada pangan gitu. Kalau lihat dari negara tetangga tuh kayak Brunei, kita lihat mereka sekolah-sekolah, kadang ada yang pengangguran, ada yang dikasih gaji ya kalau nggak salah ya, di beberapa negara ya, sampai dia dapat pekerjaan, bahkan dicarikan pekerjaan, di data mana yang baru lulus gitu. Pengen kayak gitu. Jadi Indonesia itu saling berkontribusi, bersinergi, sehingga mencapai kedaulatan dan kemakmuran sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya kan. Itu cita-cita kita tuh ada di situ, di undang-undang kita tuh, di pembukaan. Tapi sampai saat ini gue lihat masih belum gitu. Itu udah dari tahun 1945 loh guys.
Waduh, itu ditunggu-tunggu. Masa sampai saat ini di tahun 2025 harus dicoba deh, kita pikirin lagi bareng-bareng nih. Jangan gue doang yang mikir, ya asik. Kalian juga mikir guys, viewers Babe Ejung nih ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, gue Babe Ejung undur diri. Jangan lupa klik subscribe-nya, klik like-nya, klik loncengnya. Kalau ada usulan, pendapat, argumentasi, silakan coret-coret di kolom komentar di bawah. Akhir kata, gue Babe Ejung undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safety riding, gas santai. Merdeka Indonesia, merdeka.